Halo teman-teman freelance, jumpa lagi dengan saya Indri Ariadna. Kali ini saya ingin berbagi dan sharing pengalaman tentang scam job atau job tipu-tipu di freelance marketplace. Tonton videonya hingga selesai supaya kamu bisa terhindar dari godaan scam job ini. Dukung saya dengan subscribe channel ini supaya kamu bisa selalu update informasi tentang freelancing dan kerja remote. Beberapa screenshot ini saya ambil dari teman-teman yang berkirim email dan juga ada yang masuk dari komentar di artikel di blog saya di indriariadna.com. Kalau kita bandingkan antara job yang legit atau beneran dan scam job, pasti akan kelihatan banget perbedaannya. Pada intinya, kesampingkan dulu emosi, kita harus pakai nalar dan juga logika. Buang rasa tamak dan greedy, karena biasanya freelancer yang mudah tertipu adalah freelancer yang mengesampingkan logika. Nah, scam job ini bahkan sering ada di platform freelance besar seperti Upwork dan juga LinkedIn. Ingat bahwa platform saat ini ya belum bisa menyaring 100% scammer. Jadi kita sebagai freelancer juga harus smart dan berhati-hati memilih pekerjaan serta project. Jangan terlena hanya karena diiming-imingi rate dan fee yang tinggi. Ingat bahkan jika ada kontrak tapi kita bekerja di luar platform, tidak akan ada jaminan bahwa kita akan menerima pembayaran. Selalu patuhi rules of the game-nya platform di mana kita mencari project dan juga mencari klien. Untuk mengetahui ciri-ciri job scam, biasanya job scam yang muncul di platform marketplace itu mempunyai modus operandi yang hampir sama. Biasanya seperti ini. Yang pertama, pekerjaan yang ditawarkan itu sangat mudah dan gampang sekali. Biasanya pekerjaan yang ditawarkan scammer ini semacam convert file dokumen dari PDF ke Word atau mungkin dari JPEG ke PDF dan sebaliknya. Jadi biasanya sih tidak memerlukan skill atau keahlian tertentu. Nah, job scam ini juga biasanya berjumlah puluhan halaman ya yang harus di-convert oleh si freelancer. Yang kedua adalah komunikasi di luar platform. Jadi bahkan jika kita mengirimkan proposal untuk satu job posting tertentu, biasanya si scammer ini akan mengajak kita, freelancer, untuk berkomunikasi di luar platform. Jadi biasanya akan digiring atau dibawa ke Telegram atau WhatsApp gitu ya. Dan nanti akan disertai mereka akan memberitahu siapa nama kontak person atau PIC-nya. Yang ketiga adalah deadline. Jadi biasanya si scammer ini mempunyai deadline yang cenderung mepet. Jadi si freelancer ini harus menyelesaikan pekerjaan biasanya dalam hitungan hari, 1 hingga 3 hari harus selesai. Nah, karena terlihat butuh banget, biasanya freelancer akan mengira kalau si klien scammer ini tuh beneran butuh projectnya selesai dengan cepat. Jadi semakin dipepetin deadline-nya, freelancernya ini akan semakin semangat seperti itu. Yang keempat, rate too good to be true. Jadi kalau kita biasanya melihat rate freelance itu mungkin di kisaran yang paling rendah $5 per jam, di job scam ini kita tidak akan ditawari rate yang normal. Jadi rate yang ditawarkan oleh scammer ini sangat tinggi dan terlalu tidak masuk akal untuk pekerjaan semudah convert file dokumen. Jadi biasanya rate yang ditawarkan ini mulai dari ratusan hingga ribuan dolar. Nah, meskipun rate yang ditawarkan ini tidak masuk akal, tapi bagi sebagian freelancer, terutama freelancer pemula, mereka berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan project dan menghasilkan dolar. Yang kelima adalah kontrak.
Jadi, scammer ini biasanya juga akan membuat kontrak dan mengirimkan kontrak kepada freelancer di luar platform, agar si freelancer ini merasa bahwa proyek yang dikerjakan adalah proyek yang legal dan aman. Tapi harap diketahui bahwa jika kita menerima kontrak di luar platform, itu tidak akan legal ataupun tidak akan sah di mata platform. Jadi kita sebagai freelancer tidak akan mempunyai perlindungan terhadap kontrak tersebut. Yang keenam, tentang pembayaran. Nah, karena si freelancer ini diajak keluar dari platform, maka tidak akan ada garansi dari platform bahwa freelancer akan menerima pembayaran dari si klien. Nah, itu yang amat sangat merugikan posisi kita sebagai freelancer, karena tidak ada yang menjamin jika kita menyelesaikan project, kita akan menerima pembayaran. Si scammer klien ini juga tidak akan memberikan down payment di luar platform, dan juga biasanya tidak ada kejelasan pembayaran, apakah nantinya dia akan membayar menggunakan PayPal atau Payoneer ataupun Wise seperti itu. Jadi karena mindset kita yang orang Indonesia yang agak sungkan untuk membicarakan pembayaran di depan, biasanya mereka akan bekerja dulu, baru setelah selesai mereka akan membuat invoice dan menanyakan pembayaran. Nah, di situ adalah kita sudah masuk perangkap si scammer ini. Setelah project selesai dikerjakan oleh freelancer dan dia menagih pembayaran atau membuat dan mengirimkan invoice, barulah ada statement dari si scammer ini tentang fee, additional fee seperti garansi fee, kemudian confirmation fee, dan lain-lain, yang pada intinya adalah kita sebagai freelancer diminta untuk membayarkan fee tersebut jika mau menarik pembayaran. Biasanya juga si klien scammer ini berjanji bahwa setelah freelancer mentransfer uang fee tersebut, pembayaran akan dikirim dan fee-nya itu akan di-refund. Yang ketujuh adalah kontrak fee atau security fee atau garansi fee, pokoknya semua yang mengandung fee. Besaran fee yang biasanya diminta oleh si scammer ini berbeda-beda, tapi biasanya di rentang antara $20 hingga ratusan dolar. Jadi terserah si klien ini dia mau istilahnya meminta berapa fee ke freelancer ini. Dan kalaupun misalnya si freelancer merasa keberatan, itu nanti mereka akan menurunkan jumlah fee-nya seperti itu, hingga di satu titik si freelancer ini sudah istilahnya deal secara terpaksa gitu ya, dan dia karena ingin mendapatkan pembayaran, maka dia terpaksa harus membayarkan sejumlah fee ini terlebih dahulu. Alasan seperti security fee atau garansi fee atau kontrak fee adalah kosakata yang umum ada dan digunakan di job scam seperti ini. Sebenarnya apa sih tujuan dari scam job atau dari scammer klien ini? Tujuan utamanya sudah pasti adalah supaya mereka mendapatkan uang dari freelancer dengan cara apapun juga. Nah, karena tujuannya sudah jelas seperti itu, mereka mendapatkan uang, kita sebagai freelancer juga pastinya harus tahu kapan harus memilih untuk meneruskan atau memilih untuk meninggalkan project-project yang sekiranya tidak aman buat kita sebagai freelancer. Nah, setelah mengetahui bagaimana modus operandi dari job scam atau scammer klien, saya mau membagikan beberapa tips yang semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Tips yang pertama adalah selalu bermain di dalam platform. Jadi karena kita sudah join atau register di platform marketplace, misalnya seperti upwork.com, kita pasti akan aman jika kita berkomunikasi lalu juga deal kontrak dengan klien
hingga mengerjakan project mungkin dengan sistem hourly atau fixed project, semuanya kita kerjakan di dalam platform. Itu akan sangat membantu kita, terutama kita akan terbebas dari rasa khawatir tidak akan dibayar oleh si klien. Karena ada alasan freelance marketplace ini, dia memotong persentase fee karena digunakan salah satunya untuk istilahnya dia menjadi garansi kalau misalnya si klien ini prestasi atau tidak membayar, si marketplace ini yang nanti akan membayar kita sebagai freelancer. Freelancer pasti akan menerima pembayaran melalui Upwork jika kita bermain di dalam platform tersebut ya, jika patuh dan tunduk pada term of service-nya si Upwork sebagai platform marketplace. Nah, salah satu upaya supaya menghindarkan freelancer dari scam job, biasanya dari Upwork pun sudah ada ketentuan bahwa melarang segala bentuk komunikasi dan project di luar platform atau di luar Upwork. Tips yang kedua yaitu tahan emosi dan selalu kedepankan logika. Jadi jangan sampai tergiur dengan penawaran rate yang tinggi dan tidak masuk akal, tapi berharap bahwa project tersebut adalah project beneran. Tips yang ketiga, jika kita bertemu atau deal dengan klien di luar platform, kita bisa menggunakan fasilitas atau fitur direct contract dari Upwork. Jadi kita tetap membuka kontraknya di dalam platform atau di dalam Upwork, sehingga bagi kita freelancer ini kita akan aman dari sisi pembayaran, dan juga bisa sebagai testing ke klien apakah klien ini memang beneran ingin bekerja sama dengan kita atau hanya sekedar ingin mendapatkan manfaat dari kita. Nah, kesimpulannya, mendapatkan project ataupun klien memang bukan hal yang mudah bagi freelancer, terutama untuk freelancer pemula. Tapi jangan juga kita terlalu senang dan dalam hal ini merasa bahwa mendapatkan tawaran rate yang tinggi adalah suatu kesempatan, karena bisa jadi itu adalah hal yang merugikan bagi kita. Jadi harus selalu berhati-hati dan pakai logika apakah hal ini masuk akal atau tidak. Apakah rate sekian ratus dolar ini untuk pekerjaan yang gampang ini apakah memang wajar seperti itu, apakah normal. Banyak sekali artikel maupun juga video tentang scam job ini, jadi akan sangat merugikan jika kita tidak mengetahui ciri-ciri scam job ini dari awal. Nah, semoga teman-teman terhindar dari para scammer dan juga job yang abal-abal seperti ini, dan semoga mendapatkan project serta klien yang benar dan bagus. Semoga selalu sukses sebagai freelancer, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru tentang freelancing dan kerja remote. Terima kasih.